Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillah wa syukurillah kita ketemu kembali. Kita benar-benar kita tingkatkan keibadahan yaitu sholat. Sangat penting karena sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat itu inti, wadah antara jasad, hati, ruh untuk menyelamatkan dunia wal akhirat. Itu sholat. Tetapi kalau kita dzikir kepada Allah, badan diam, ruh diam, hati nurani yang menghadap Allah dan Rasulnya. Karena di situ ada nur Muhammad dan nur Allah. Makanya antara sholat, antara dzikir, kebersamaan. Jadi antara kehidupan dunia wal akhirat kita harus benar-benar bertasbih kepada Allah. Makanya semua yang ada di dunia ini kita sama-sama harus kebersamaan menjaga persatuan dan kesatuan. Itulah. Makanya nggak ada lagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke maupun Asia dan dunia kita selalu mendoakan. Kita benar-benar mendoakan lewat sholat. Kenapa lewat sholat? Karena inti. Duhurnya ada, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sangat penting. Apalagi kita sholat malam. Sholat hajat, sholat tahajud. Sampai sholat paginya, sholat duha. Itu sangat penting. Karena sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ada sanatnya semua. Karena kebersamaan antara sholat dengan Quran pun sama. Kebersamaan, kerjasama. Makanya hidup di alam dunia banyak orang tertipu dengan urusan-urusan dunia. Lupa diri, lupa rasa. Bahkan pondok pesantren pun banyak dimanfaatkan. Mereka kalau tahu itu wadah sholat, wadah yang benar-benar ibadah kepada Allah, itu jelas. Makanya orang seenak-enaknya aja. Makanya kita harus ingat, kalau kita umat Islam sedunia, dari Indonesia, Asia, dan dunia, bisa bersatu kebersamaan, wah cap jempol. Menjagalah persatuan dan kesatuan. Menjaga, yaitu akidah dan keselamatan keislaman menuju kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting. Jadi jangan saling menyemoohkan, jangan sampai menghancurkan. Itu bahaya nanti totalannya dengan Gusti Allah dan Rasulnya. Kita ini nggak punya apa-apa, la haula wala quwata, tidak ada kekuatan. Ditakut-takutkan, dihancurkan. Apakah kita ini bakal mati? Mati, disolatin itu. Makanya kita harus paham, harus mengerti. Mari sama-sama menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga ruh kita, menjaga alam kita, menjaga bumi dan langit, menjaga siang dan malam. Apalagi kita mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai menyakiti guru. Saya aja takdim kepada guru. Guru dimanapun, banyak guru-guru saya. Saya takdim kepada guru. Tetapi kita ini satu. Peganglah erat keilmuan. Karena ilmu pun ada sanatnya. Guru pun ada sanatnya. Apalagi orang tua ada sanatnya. Jangan kita sekarang lagi jaya, lagi tenar, lagi supaya orang tahu. Tetapi di situ perhitungan dengan Allah dan Rasulnya. Kita sadar sekarang. Banyak bertobat. Jangan sampai melupakan sholat. Jangan sampai kita melupakan torekohnya. Apalagi melupakan kedua orang tua. Melupakan gurunya dimanapun. Kalau kita ini betul-betul menyelamatkan. Bukan menghancurkan. Tapi menyelamatkan. Sadar bahwa sholat, dzikir, Quran, kerjasama itu. Yang membacakan diri kita. Kita
badan harus didikirkan, hati harus dikir, dan ruh pun harus dikir. Jadi sama-sama sholat. Gak gampang. Kita ini pengen tahu isinya sholat, isinya dikir, maupun isinya yaitu baca Quran. Makanya banyak orang yang salah paham. Akibatnya bisa menyesatkan orang, menghancurkan orang, supaya mereka paling hebat. Semua itu perhitungan dengan Gusti Allah, perhitungan dengan Rasulullah. Benar-benar nggak menjalankannya atau tidak. Semua kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Biarpun saya dihancurkan, biarpun apapun saya dihancurkan, difitnah, sampai disesatkan, saya hanya pasrah. Yang nilai bukan diri saya, Allah dan Rasulnya. Karena kita nggak punya apa-apa. Santri unik, jamaah unik, dimanapun, menanam dan ditanam, mari kita kembalikan kepada ilmu-ilmu yang manfaat dunia wal akhirat. Makanya pondok pesantren unik ini beraneka ragam. Katanya paling hebat, enggak ada yang hebat. Yang hebat itu jujur, benar, akur. Itu yang benar-benar bisa menjalankan ibadah Allah. Saya yakin, makanya kita sama-sama. Enggak semudah itu. Rasulullah sudah menampakkan. Rasulullah sudah ngasih wejangan, ngasih segalanya. Yaitu Isra dan Mi'raj. Sampai isi-isi sholat. Isi-isinya puasa, isi-isinya kita adzan, maupun wudhu, maupun baca Quran. Karena Quran itu wahyu dari Allah dan Rasulnya. Tanpa Rasulullah, alam dunia seperti apa? Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, bacakan sholat. Kalau kita cinta kepada diri kita, hati kita, ruh kita, zikir kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta kepada keseluruhan bumi langit, bacakanlah Quran. Insya Allah berkah. Kalau kita dimanfaatkan, disesatkan, semua itu perhitungan nanti dengan Gusti Allah dan Rasulnya. Saya yakin kok, karena di situ ada Nur Muhammad dan Nur Allah. Makanya kita bareng-bareng. Jagalah Indonesia, persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Itu. Mudah-mudahan Indonesia, Asia, dan dunia kita saling doakan bisa menyatukan, yaitu berkah selamat dunia wal akhirat. Kalau kita sudah rukun, subhanallah, berkah, berkah, berkah. Orang yang membenci, yang memfitnah, yang apapun, perhitungan dengan Gusti Allah. Pasti, di situ pasti, entah mengeluarkan bala, atau mudorot, semua akan dikeluarkan oleh Allah. Sekarang nggak kelihatan, karena nggak kelihatan, goib. Tapi kalau Allah sudah menurunkan, waduh, makanya kita saling menyadari. Insya Allah, kalau kita kembalikan kepada sholat, kembalikan kita berzikir, kita kembalikan baca Quran, insya Allah berkah selamat dunia wal akhirat. Karena di situ ada sanatnya. Insya Allah penuh hikmah dan barokah. Makanya nggak ada lagi. Mari sama-sama. Jangan sampai menyakiti diri kita. Jangan sampai menghancurkan diri kita. Bahwa kita ini bakal kembali kepada Allah. Disebut innalillahi wa inna rajiun. Pasti itu totalan dengan Allah dan Rasulnya. Makanya kita menyadari, insya Allah mudah-mudahan berkah selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.